Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tara Almira Ardelia, Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga. Di sini saya akan mewawancarai narasumber-narasumber saya mengenai pariwisata yang ada di wilayah mereka. Selanjutnya mari kita lihat. Oke, narasumber yang pertama saya adalah Duta Pariwisata Kabupaten Mojokerto yang bernama Veronica Oktarina Devi. Dia adalah Duta Pariwisata tahun 2017. Yuk juara 1 Kabupaten Mojokerto. Sebagai berikut profilnya. Di sini kita udah sama narasumbernya. Yang pertama ada Mbak Veronica Devi. Dia dari Duta Pariwisata Kabupaten Mojokerto. Silakan memperkenalkan diri, Mbak. Ya, terima kasih buat Tara. Jadi perkenalkan semuanya, namaku Veronica Oktarina Devi, biasa dipanggil Vero. Jadi emang di sini aku sebagai Duta Pariwisata yaitu YUK Kabupaten Mojokerto tahun 2017. Oke, selanjutnya aku di sini mau wawancara mengenai pariwisata yang ada di wilayahmu ya, Mbak. Pertama tuh apa sih tugas dari Duta Wisata Kabupaten Mojokerto? Tugasnya dalam setahun itu kamu ngapain aja gitu? Untuk para duta-duta Jadi, pariwisatanya ini. ya baik. Jadi kayak di sini tuh kita harus tahu terlebih dahulu kan kayak Duta Pariwisata itu apa sih, habis itu tugas-tugas ataupun fungsi dari Duta Pariwisata itu apa sih. Jadi di sini itu kayak secara general ataupun pada dasarnya duta wisata itu kayak sosok yang diharapkan biar bisa menjadi bagian terdepan dari sebuah wilayah ataupun dari sebuah daerah, yaitu dari kabupaten ataupun kota di mana kita tinggal. Kayak juga kita itu yang pertama. Habis itu yang kedua, kita itu harus bisa menggali kayak potensi-potensi wisata apa aja sih yang ada di sebuah daerah tersebut, dan juga kita harus bisa mempromosikan ataupun bisa menjadi pelopor buat para masyarakat itu tahu ataupun sadar kayak potensi-potensi wisata apa aja yang ada di daerah kita, kayak biar kita itu nggak jauh-jauh gitu loh buat nyari-nyari wisata di kabupaten ataupun kota lain kayak gitu. Ini ngomong-ngomong promosi-promosi, Duta Pariwisata Kabupaten Mojokerto udah ngelakuin promosi apa dan caranya itu kayak gimana mereka mempromosikan pariwisata yang ada di wilayah mereka ke semua masyarakat, tidak hanya masyarakat yang ada di Kabupaten Mojokerto, tetapi dari luar kota. Gimana, Oke, Mbak? jadi kayak gimana cara kita buat promosi? Yang pertama itu kan pastinya uh, paling pertama itu melalui media sosial kan, bener nggak? Jadi kayak Betul. semua Itu harus masyarakat sekali. Indonesia itu pastinya semua masyarakat Indonesia itu pastinya punya kayak Instagram, Facebook kayak gitu-gitu kan. Apalagi Instagram, apalagi kayak seumuran kita generasi milenial itu kan kayak punya Instagram kan khususnya. Ya itu kayak kita itu pasti ada kayak apa sih namanya, akun khusus gitu kayak di Instagram Explora depan gitu-gitu, ada juga Mojokerto Tourism yang juga dikelola dari orang-orang dinas, itu udah bisa buat ngepromotin ataupun buat nge-reach out para pengunjung-pengunjung dari luar biar bisa promosi ataupun biar bisa tahu potensi apa aja yang ada di Kabupaten Mojokerto kayak gitu. Iya. Terus menurut Mbak Vero sendiri dengan adanya duta pariwisata itu membantu dinas pariwisata dalam pengembangan pariwisatanya enggak? Nah di sini uh, buat dinas pariwisata khususnya juga memiliki manfaat sih kayak punya duta pariwisata. Kenapa? Karena dari awal tadi kayak yang aku bilang kan duta pariwisata itu sebagai yang pertama sebagai ikon buat masyarakat gitu kan. Terus yang kedua sebagai pelopor dari masyarakat biar biar bisa menyadarkan para masyarakat itu tahu potensi-potensi apa aja kayak gitu kan. Itu dua fungsi dari tugas duta pariwisata. Jadi juga uh, selain kita ngepromosiin juga di sini dinas pariwisata itu juga ada kayak pelatihan-pelatihan. Nah itu tuh adanya itu di kegiatan dan alokasi khusus itu dari Kementerian Pariwisata emang. Jadi kayak itu nanti ada 3 pelatihan. Nah yang pertama itu ada pelatihan
tata kelola destinasi wisata. Salah satu yang kedua, manajemen homestay atau pondok wisata. Salah satu yang ketiga, ada pemandu wisata trekking. Nah, di sini tuh kalau buat para duta wisata itu adanya yang ketiga kayak itu apa namanya pemandu wisata, pelatihan pemandu wisata. Jadi kayak kemarin-kemarin itu sempat ada kan turis asing ke Mojokerto, terus kayak mereka mau ke candi, mau ke segara, kolam segaran gitu-gitu kan. Jadi kayak kita itu dipersiapkan buat khususnya turis-turis asing yang mau ke Mojokerto. Jadi emang dari awal itu kita sebagai duta wisata itu harus bisa menguasai skill-skill berkomunikasi, khususnya juga skill buat bahasa asing. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, jadi bahasa Inggris ataupun juga di wisata-wisata lain itu ada tulisan juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi kan biar kayak nggak cuma orang-orang pribumi aja yang bisa menikmati ataupun tahu informasi-informasi di potensi wisata ataupun daerah-daerah wisata gitu sih. Oke, menurut Mbak Vero juga sebagai duta pariwisata, menurut kamu bagaimana perkembangan dari pariwisata yang ada di wilayahmu? Apakah pariwisata itu sudah berkembang dengan baik dan sudah bisa menyampaikan informasi dari pariwisata itu ke masyarakat itu dengan baik dan benar? Atau pariwisata yang ada di wilayahmu ini masih dalam proses pengembangan? Apa sudah berkembang dan sudah jadi? Nah, di sini pastinya kan kayak semua dinas pariwisata di kota Mojokerto ataupun kabupaten Mojokerto ataupun kota ataupun di kabupaten daerah-daerah lain pasti kayak berlomba-lomba gitu kan buat merenovasi ataupun melakukan pembangunan sebaik mungkin. Nah, di sini kalau menurut aku wisata-wisata di Kabupaten Mojokerto itu udah sangat lengkap. Kayak semua orang itu bisa langsung kayak datang buat bisa menikmati juga. Selain itu juga dinas-dinas pariwisata itu juga tetap renovasi buat melakukan pengembangan biar potensi wisata itu tetap lebih baik dari sebelumnya kayak gitu. Jadi kayak membantu banget buat reach out para generasi milenial buat nge-expose apa-apa aja potensi yang ada di Kabupaten Mojokerto kayak gitu. Oke. Terus menurut Mbak Vero, dengan adanya duta pariwisata ini tuh membantu nggak masyarakat generasi milenial, kayak kita ini, untuk mengetahui pariwisata. Kadang kan kalau generasi milenial tuh jarang ya mau main ke tempat wisata-wisata yang alam-alam atau ke tempat yang candi-candi. Nah, gimana tuh caranya duta pariwisata menggait masyarakat milenial tuh mau datang ke pariwisata seperti itu? Jadi kayak gini misalnya, kan ada tuh organisasi buat duta pariwisata itu kan namanya Paguyuban Disdamjuk kan ke Kabupaten Mojokerto. Nah di situ tuh pasti kan dari tiap angkatan itu kayak punya beberapa orang gitu kan, misalnya dari satu angkatan itu ada 20 orang gitu. Nah pastinya dari setiap orang itu kan pasti punya kayak berbagai teman, berbagai kalangan, berbagai circle gitu kan. Contohnya kayak aku gini, kayak misalnya circle aku itu kayak kamu ataupun teman-temanku yang lain. Nah jadi kayak gimana ya, istilahnya itu kayak once you have been a tourism ambassador, you have a responsibility to improve or to reach out your tourism kayak gitu. Jadi kayak gimana sih? Gampangnya itu kayak gini. Misalnya aku punya teman, terus habis itu temanku itu pengen liburan gitu kan. Terus habis itu temanku kayak tanya, ini enaknya kita liburan semester ini kemana ya kayak gitu, ataupun lagi weekend nih misal habisnya ujian gitu, enaknya kita harus ujian kemana ya kayak gitu kan. Pasti kalau misalnya kita udah keseringan ke mall-mall gitu kan kita pasti udah bosan gak sih, ya nggak? Nah kita pasti bosan kan, kayak kita pengen healing gitu kan, lihat yang hijau-hijau kayak gitu. Jadi kayak
misalnya teman aku kayak bilang kayak gitu, pasti aku bisa ngerekomendasiin kayak ini loh di Kabupaten Mojokerto itu ada kayak gini gini gini, ada kayak wisata alamnya itu gini 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 kayak gitu. Contohnya kayak yang aku habisnya ujian kemarin gitu kan, aku langsung ke Pacet itu kan buat healing, lihat yang hijau-hijau gitu gitu. Saat itu kayak aku nge-snapgram gitu kan, videoin tempat-tempatnya kayak gitu. Nah itu tuh kayak banyak yang reply gitu kan, kayak itu di mana kayak gitu. Nah itu juga salah satu contoh kayak kita itu udah ngepromosiin wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto kayak gitu. Kayak secara nggak sadar nggak sih kayak kita itu nge-snapgram, terus itu kita upload foto kita di Instagram, itu juga udah ngepromosiin wisata gitu. Itu merupakan salah satu cara buat ngepromosiin wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Oh. Terus menurut Mbak Vero, pariwisata mana sih yang paling banyak diminati oleh masyarakat atau paling banyak didatangi oleh masyarakat nih? Karena dia itu destinasi wisata yang paling menarik dan paling bagus di antara yang lain. Biasanya kayak gitu kan. Pasti ada nih yang favorit dari warga-warga ini. Kalau yang dari favorit menurut aku sih kebanyakan itu buat para pendaki sih ya. Kayak di Gunung Penanggungan, Gunung Pundak, kayak gitu-gitu. Contohnya kayak misalnya waktu 17 Agustusan kemarin ini, kan pasti kayak banyak tuh yang pengen mendaki-mendaki ke gunung buat ngibarin bendera merah putih kayak gitu itu merupakan salah satu yang favorit dari orang-orang ataupun mereka yang pengen datang ke wisata Mojokerto gitu, itu yang pertama. Terus juga ada yang kedua itu wisata Jolotundo, tahu kan, kayak klaimnya itu kan emang sih kayak apa sih namanya, airnya itu terbersih. Nomor dua selain air zam-zam itu juga menjadi ikon wisata dari Kabupaten Mojokerto. Terus juga ada yang ketiga itu yang baru-baru ini ada para layang tuh di Trawas, itu baru. Jadi kayak kita itu orang-orang Mojokerto nggak usah jauh-jauh ke Malang, nggak usah jauh-jauh ke Batu. Kalau di daerah kita itu ada potensi wisata yang bisa kita eksplor lebih jauh kayak gitu. Oh, jadi itu wisata Itu sih menurutku tiga teratas, tiga top 3 dari aku. Soalnya itu emang bagus. Nih, buat yang nonton video ini, kalian harus coba explore wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Karena Kabupaten Mojokerto itu luas banget ya. Jadi pariwisatanya itu banyak, nggak itu-itu aja biasanya. Nah, menurut Mbak Vero, Bupati dari Kabupaten Mojokerto sendiri itu udah membantu eh, organisasi kalian itu dalam eh, penyampaian dan pengembangan dari pariwisatanya nggak? Jadi kalian tuh kayak saling membantu nggak, dari bupatinya itu support nggak kalianku melakukan kegiatan hal itu? Pastinya dari setiap stakeholder, dari setiap pemerintah ataupun jajaran pemerintahan, dari dinas maupun dari bupati, itu pastinya mereka beliau-beliau itu membantu banget buat organisasi gitu. Karena tulisnya kayak kita itu kan istilahnya itu kayak organisasi sosial gitu kan. Nah, jadi di sini tuh emang beliau-beliau itu mendukung banget program dari Dinas Pariwisata, juga mendukung kita organisasi buat mengeksplor juga. Kayak apa ya, kemarin itu ada buat dari Dinas sama buat dari paguyuban kita itu sendiri tuh mengeksplor wisata di Gunung Puntang itu. Soalnya kan Gunung Puntang itu cocok gitu kan buat para pendaki pemula. Jadi itu kayak diajak gitu, kayak siapa aja yang bisa, terus itu sih contohnya buat para dinas itu udah apa kayak pendekatan buat para pengurus organisasi di paguyuban di Bandung kayak gitu. Menurut Mbak Vero nih, kan sekarang kita lagi ada COVID-19, COVID ini kemarin. Menurut Mbak Vero, pariwisata yang ada di Kabupaten Mojokerto tuh sekarang keadaannya bagaimana? Apakah melakukan tetap buka dengan protokol-protokol kesehatan? Ya, oke. Okay. Terus menurut Mbak Vero, sebagai duta pariwisata, dengan keadaan COVID sekarang nih, gimana sih kabarnya pariwisata-pariwisata yang ada di wilayah kalian gitu?
Nah, waktu di awal-awal adanya COVID ini dari bulan Maret itu emang wisata di Kabupaten Mojokerto itu ditutup. Tapi mulai dari bulan Juli kemarin itu udah dibuka. Salah satunya itu juga di Candi Jolotundo itu udah dibuka. Jadi kayak emang ya contohnya dari tadi pelatihan itu tadi kayak kita itu dikumpulin jadi satu buat para semua stakeholder dari yang punya wisata, dari pemandu wisata kayak gitu dikumpulin jadi satu kayak kita itu diberitahu gitu loh kayak protokol-protokol kesehatan ataupun sistem-sistemnya buat kembali buka itu kayak gimana. Dan juga kemarin itu ada tugas yang aku datangin itu buat bupati itu buat ngeberitahu dan juga memberi kayak apa sih bantuan APD buat para pelaku wisata biar bisa membuka wisatanya dan juga biar bisa tetap mematuhi protokol kesehatan kayak gitu. Jadi meskipun adanya pandemi kita tetap melakukan atau mematuhi protokol kesehatan itu yang pertama dan juga tetap harus menjaga diri sih kayak gitu. Tapi kalau ditanya masih buka ataupun enggak, kita tetap buka buat potensi wisata ataupun daerah-daerah wisata di Kabupaten Mojokerto. Oke. Aku mau tanya nih soal program-program apa aja sih yang ada di Gus Danyu Kabupaten Mojokerto ini terkait dengan pariwisatanya. Oh iya, misalnya Iya, dijawab pulang aja nggak apa-apa. Namanya juga karena kita daring nih wawancara, kita nggak bisa normal kayak orang ngomong langsung. Jadi nggak apa-apa. benar-benar kan Iya, Mbak. juga terhalang. Iya, Iya, terhalang dari koneksi kan. Ini tadi tanya di program-program apa aja ya? Iya. Apa? Oh. Jadi aku tanya program dari Gusyu itu apa aja? Gusyu Kabupaten. Kabupaten Mojokerto itu untuk meningkatkan pariwisatanya itu apa aja sih program kalian gitu. Apalagi pada saat pandemi saat ini. Benar. Jadi kayak program-program di Kabupaten Mojokerto ataupun dari Duta Wisata di Kabupaten Mojokerto. Nah di sini kan kayak setiap organisasi itu kan pasti ada kayak pengurus gitu kan. Ada kayak si Humas, si PSDM kayak seperti itu buat pemberdayaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia dari kita internal sendiri ataupun buat dari eksternal itu kan pasti kayak juga kita dari Duta Wisata itu melakukan satu kunjungan kayak ke air panas Padusan itu pertama, terus habis itu ke Paralayang, Trawas itu yang baru buka. Itu kayak kita juga ngepromosiin di situ kayak kita bikin vlog sih kayak di situ. Jadi kayak kita memberitahu apa aja yang ada di Padusan, apa aja yang ada di Paralayang. Terus habis itu kita beritahu kayak apa sih pemandangan-pemandangan alam ataupun kayak biaya masuknya itu berapa, wisatanya itu kayak gimana. Oh ya, dan juga di sini yang terpenting itu di setiap pariwisata itu harus kayak nerapin 7 sabta pesona. Nah, apa sih 7 sabta pesona itu? Jadi 7 sabta pesona itu yang pertama ada namanya kebersihan, keamanan, ketertiban, kesejukan, keindahan, terus habis itu keramahan, dan juga kenangan. Nah, di sini menurut aku yang paling penting itu dua terakhir, yaitu keramahan dan juga kenangan. Kenapa? Kayak misal kita datang ke sebuah daerah wisata, terus habis itu orang-orangnya mulai dari pemandu wisata, mulai dari petugas-petugasnya, itu mereka itu kayak ramah gitu kan, memberitahu ini lomba di sini tuh kayak ada gini itu yang bagus itu di sebelah sini buat spot foto kayak gitu. Nah pastinya kalau kita pulang dari sebuah daerah wisata kayak gitu pastinya ada kayak kenangan bagus kan, bener nggak? Nah itu tuh juga bisa buat membantu kita mempromosiin dan gitu. Jadi kayak padusan pacet gitu misalnya, kayak kamu habis itu kamu ngerasain
hospitality dari kita, keramahan dari kita. Nanti kamu kan pasti kayak punya kenangan gitu kan, di sini loh bagus, tempat-tempatnya bagus, orang-orangnya juga ramah, kamu juga pasti cerita gitu kan ke teman-temanmu, aku liburan kemarin habis dari sini, nah tempatnya itu kayak gini gini gini, terus habis itu temanmu itu pasti kayak merasa attract dan juga interest gitu kan buat datang ke tempat yang kamu kunjungin, kayak gitu sih. Itu merupakan kayak program dari dinas maupun program dari kita juga kayak gitu. Makanya dari itu ada pelatihan yang 3 itu tadi buat teman wisata, buat para apa sih namanya yang punya wisata kayak seperti itu. Buat para penonton juga, buat para pemirsa misalnya, ini kan juga mumpung nih ada nanti kan buat para yang melihat ataupun penonton ataupun pemirsa yang lihat wawancara kita, buat kalian semua yang pengen tahu apa aja potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto itu, kalian bisa aja langsung cek di Instagramnya Disparpora Cup Mojokerto. Nah itu juga di websitenya itu ada disparburpark.mojokertocup.go.id. Jadi nanti bisa langsung aja ke situ. Habis itu nanti ada langsung aja klik di potensi wisata apa aja kayak gitu. Itu dua contoh buat bisa tahu potensi-potensi wisata apa aja yang di Kabupaten Mojokerto. Ini contohnya. Itu banyak sekali tuh. Nanti bisa ditampilin kan ya. Oke, nanti kita tampilin di sini ya. Nanti ada. Iya, di sini. Harus tahu. Oh ya, terus juga ada salah satu Instagram juga itu namanya Mojokerto Tourism. Itu tiap hari itu update info-info wisata-wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto itu apa aja kayak gitu. Terima kasih banyak Mbak Vero udah berkenan menjadi narasumber dalam wawancara ini. Terima kasih juga ilmunya dan pengetahuan ini mengenai pariwisata yang ada di Kabupaten Mojokerto sangat bermanfaat sekali dan bisa membantu semua yang nonton channel ini bakal tahu tentang pariwisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Okay. Benar banget. Dan juga buat Tara jangan lupa ya buat mengunjungi wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kan kemarin sempat tanya tuh di Instagram aku kan yang aku story tuh. Nah itu juga wajib didatengin, terus juga wajib nyobain susu pacetnya Kabupaten Mojokerto, itu enak banget. Harus coba. Bukan hanya aku aja nanti ya yang harus main ke sana. Iya, penonton juga nih yang nanti. Iya, oke. Terima kasih ya, Mbak. Sampai ketemu lagi. Oke. Ya, bermanfaat. Oh iya, aku ada jargon. Kamu harus ikutin ya, dan juga biar semua juga tahu jargonnya buat dari Kabupaten Mojokerto itu apa. Oke. Sip, pasti dilakukan. Jadi kalau misalnya aku bilang Kabupaten Mojokerto, bangga wisata Mojokerto gitu. Oh gitu, oke. Coba ya. Coba 1, 2, 3. Kabupaten Mojokerto, bangga wisata Kabupaten Mojokerto. Kayak lagi itu. Iya, ini pasti yang nonton harus tahu jargonan pariwisata Kabupaten Mojokerto. Benar banget, harus tahu jargonnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti kisah di lereng Gunung Penanggungan, jauh pesona ini adalah pengalaman yang seru. Sumber yang menjadi
dan tradisi tetap lestari. Dengan pembuat. Selanjutnya, ada narasumber yang kedua. Dia adalah Duta Pariwisata Kabupaten Gresik yang bernama Sinta Renita Ramadhani. Dia adalah juara Harapan 2 dari Yuk Kabupaten Gresik 2018. Berikut profilnya. Halo guys, kenalin di sini aku udah lagi sama narasumberku yang kedua, namanya Mbak Sinta Renita. Dia adalah Duta Pariwisata Kabupaten Gresik. Yuk dari Kabupaten Gresik. Mbak, aku di sini mau wawancara mengenai tentang pariwisata yang ada di wilayahmu. Misalnya kayak pariwisata apa sih yang paling sering diminati oleh masyarakat di sana? Jadi pariwisata apa yang paling populer? Nah, paling populer tuh pariwisatanya apa? Oke, pertama sih wisata yang ada di Kabupaten Gresik itu banyak banget ya. Ini informasi dulu ya. Dari mulai pulau, bukit, danau, cuman kayak Lontar Sewu apa ya? Kayak di warga gitu loh, tapi tanah warga tapi dibuat kayak kamu kemasan gitu-gitu loh pokoknya intinya. Jadi dibuat nasi gitu. Iya. Tapi kalau yang kan Kabupaten Gresik ini kan kota Islami ya, jadi makam Sunan Giri tahu nggak? Itu sih yang paling makam Sunan Giri. Oh iya. Itu sih yang populer. Oh itu yang paling populer. Terus Mbak Sinta sebagai Duta Pariwisata, gimana sih cara kalian sebagai Duta Pariwisata nih mempromosikan pariwisata yang ada di wilayah kalian untuk masyarakat yang tidak hanya di wilayah kalian, tidak hanya di Kabupaten Gresik, tetapi di seluruh kota, di luar kota termasuk. Nah, itu tuh banyak ya, ini dari yang aku udah lakuin aja ya. Jadi itu pertama kita kan generasi milenial juga kan, kita juga menyediakan namanya sosial media itu banyak tentang wisata. Terus ya kita tuh biasanya kunjungan ke sana. Jadi apa namanya kan ada departemennya gitu kan. Nah di Paguyuban Cahayu itu ada departemen pariwisata dan kebudayaan gitu. Nah itu fungsinya itu ngingetin kita terus gitu loh. Jadi kayak ngajak tiap minggu itu bulan itu bisa 1 kali. Pokoknya tergantung gitu loh, ya kan jadwalnya mereka. Jadi itu kita ke sana, terus ya kita ngecek gitu loh. Kebanyakan sih rame ya, ada rame gitu loh udah dikenal. Nah kita tuh datang terus lihat dia, terus foto-foto, terus kita upload gitu kan. Cara kita terus kita perkenalkan ke warga terutama terus Kabupaten Gresik juga punya aplikasi gitu loh. Jadi terus banyak kok sarana yang buat orang luar itu tahu tentang kebudayaan Kabupaten Gresik gitu. Oke. Terus menurut Mbak Sinta sebagai Duta Kabupaten Gresik tuh dengan adanya kalian tuh membantu nggak sih Dinas Pariwisata untuk mempromosikan pariwisata yang ada di wilayah kalian? Iya. Jadi pengertiannya Duta Wisata sendiri. Duta Wisata itu kan kayak brand ambassador yang memperkenalkan potensi wisata yang atau kota masing-masing gitu kan. Nah, jadi sangat membantu ya. Jadi fungsinya Dinas Pariwisata kan kalau misalkan nggak ada kalau nggak ada fungsinya Duta Wisata itu kan nggak mungkin diciptakan gitu loh sama. Iya. Kalian tuh ibaratnya ikoniknya gitu ya. Itu juga membantu kan. Jadi dinas itu kayak versi kita tuh kayak apa ya? Kayak
tangan dan jari kali ya ini. Apa tuh namanya? Jadi kalau misalkan ada tangan di dalam pasti ada kan. Nah kita tuh kayak misalkan tangannya yang sebelah sini itu apa namanya dinas pariwisatanya ya kan. Iya. Dia itu yang apa ya namanya tuh yang mengelola gitu kan. Iya, mengelola. Nah, ya, jadi kita tuh yang menyalurkan gitu loh ke masyarakat. Jadi kita yang turun, kita yang kerjanya bareng. Kalau misalkan kerja juga nggak bisa jalan gitu kan tangan kita. Iya, benar. Terus Mbak Sinta sebagai duta dari Kabupaten Gresik, menurutmu apakah pariwisata yang ada di Kabupaten Gresik itu sudah berkembang atau masih dalam proses berkembang wisatanya itu? Kembali lagi ya, namanya pariwisata kan apalagi pandemi kayak gini, itu pasti ada di tahap yang sedang berkembang dan lagi berkembang. Dan ya pokoknya kayak gitu kan. Jadi lagi berkembang dan sudah berkembang. Nah itu. Jadi pastilah kalau dia lagi berkembang ya semua kabupaten setahu kayaknya tuh pasti lagi mengeruk potensi sedalam-dalamnya kan tentang kabupaten. Nah jadi ya itu masih kita gali buat kita perkenalkan. Tapi sejauh ini yang aku tahu itu tuh pariwisatanya tuh rame-rame gitu loh, dari yang makam tadi itu, terus pulau makam Sunan Giri, terus pulau Bawean, kita punya pulau Baweannya sangat indah itu kan. Terus Lontar Sewu itu wisata baru yang tadi aku bilang gitu loh, kayak di tanah perkampungan gitu loh, tanahnya perkampungan kayak wisata gitu. Nah itu juga rame, meskipun cuma tempat foto-foto, terus ada flying fox-nya, tempat mainan anak. Iya, seru tuh pasti. Terus kayak kan generasi milenial tuh kadang mau liburan nih, tapi nggak tahu kadang ada wisata-wisata yang kayak nggak kelihatan tempatnya tuh, tapi menarik. Nah, sebagai duta pariwisata kalian pasti mempromosikan hal itu dong. Nah, hal itu tuh gimana sih kalian caranya menggait generasi milenial sekarang untuk datang ke pariwisata-pariwisata kalian? Nah, itu juga banyak sih kejadiannya kan. Ya, kembali lagi. Jadi, kita itu cuma bisa buat mengingatkan, up terus gitu loh. Jadi kan kita diceritanya kan, bahkan tempat tersembunyi gitu kan, gak ada orang tahu. Nah, itu tuh tugas kita cuma naikin media aja. Jadi kan, terus kita foto sebagus-bagusnya, terus kita menyuarakan, kita bilang, seenggaknya at least kalau misalkan nggak bisa ngomong ke orang banyak, itu tuh bisa ngomong ke teman-teman kita. Jadi kita bisa jadi racun buat teman-teman gitu loh di sekitar. Misalkan kayak aku ya kan, tapi kayak itu juga bagus kan potensi. Terus aku bilang ke temanku, ayo gak usah jauh-jauh ke sini aja, gak punya gitu ya kan. Terus udah kayak gitu-gitu nanti kan teman kita kalau misalkan emang itu berpotensi terus itu bagus kan, pasti teman kita dari mulut ke mulut lah, itu kan paling gampang sih. Dari mulut ke mulut ntar pasti di share dengan kecanggihan sekarang kan pasti cepet banget kan viral kalau emang bagus gitu. Jadi pokoknya lagi ke sosial media. Jadi kita push kita. Pasti sosial media ini berperan penting sekali ya membantu kalian duta-duta pariwisata dalam mempromosikan wisata yang ada. Terus aku mau tanya kayak program apa sih yang ada? Program-program apa yang dilakukan sama Gus Danyu Kabupaten Kabupaten Gresik? Jadi kalian tuh punya program apa sih untuk pariwisata kalian itu? Jadi aku mau benerin dulu ya, kalau di Gresik itu namanya Cakyu. Apa? Nah, Cakyu. Cakyu ya? Jakarta kan Gresik. Nah, program dari paguyuban sendiri gitu ta? Hujan sama dengan. Kalau paguyuban sendiri itu ya itu tadi kan. Jadi kita punya setiap departemen gitu kan. Nah, yang berperan penting tentang pariwisata ini itu departemen pariwisata dan kebudayaan itu tadi. Nah, itu fungsi push gitu tadi, kita jalan-jalan itu kan tentang menaikkan potensi Kabupaten Gresik kan salah satu. Terus habis itu kita juga datang ke ini apa namanya tentang kayak tradisi-tradisinya di Kabupaten Gresik, misalnya kayak
pencak macan, terus malam selawe, terus apa namanya cara-cara tradisi yang lain, kola ayam itu tuh kita ikut gitu loh, kita ikut support gitu loh. Gitu sih. Pokoknya potensi wisata yang ada di Kabupaten Gresik. Oke. Terus nih, karena sekarang ini kan ada COVID. Mbak Sinta sebagai duta pariwisata Kabupaten Gresik itu gimana sih ngelihat pariwisata sekarang, apa kena dampak dari COVID atau pariwisata sekarang bagaimana perkembangannya karena ada COVID ini? Oke. Kalau ada dampak dari COVID pasti semuanya pasti kena dampaknya ya kan. Iya. Nah, kita tuh sempat wisatanya tuh tutup, itu pasti. Soalnya kan waktu lockdownnya awal-awal itu kan bener-bener ditutup kan, bener-bener ada peraturannya bener-bener. Nah, itu kita maklum juga peraturan kayak gitu. Terus setelah adanya new normal, nah itu kita baru berani. Jadi udah lama udah buka kok. Nah yang tadi aku bilang terus lontar sewu terus apa? Tahu juga udah berjalan gitu loh pelan-pelan. Jadi aku kemarin karena itu tapi dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Jadi udah mulai buka, terus pesat gitu loh. Jadi mungkin orang-orang kan juga butuh refreshing kan. Jadi meskipun jadiin nggak usah jauh-jauh, deket aja, itu tuh udah rame gitu. Jadi udah buka. Ada nggak sih pariwisata baru di Kabupaten Gresik yang masih baru banget nih dia buka gitu pariwisatanya? Ya itu tadi aku bilang yang lontar sewu itu baru banget gitu. Itu baru banget. Ada nggak ini kalau kita misalnya orang kayak aku kan dari luar kota, aku pengen tahu nih tentang Kabupaten Gresik, ada nggak kalian platform buat kita cari tahu tentang pariwisata yang ada di kota kalian? Iya. Nah itu tadi aku bilang apa namanya kan kita nyiptain aplikasi kan, itu namanya Sipatu. Apa? Itu, Sipatu. Oke, ya. Aplikasi tentang Kabupaten Gresik gitu. Jadi bisa cari yang lebih detailnya itu di sana. Oke. Ini nggak ada yang mau dipromosikan terkait dari Guyuk Kabupaten Gresik. Biasanya kalian punya banyak banget hal-hal yang dipromosikan. Ya oke. Jadi buat kalian teman-temanku semuanya, kalau misalkan kepingin liburan, apalagi yang di pulau-pulau, kalau yang kecil-kecil itu kayak mau buat foto-foto itu banyak ada juga. Kita juga punya Bukit Kapur kayak gitu-gitu. Itu juga bagus, itu juga ada. Terus kalau misalkan kalian kepingin liburan di NTT, di mana itu namanya? Pulau apa sih? Pulau Komodo atau yang di NTT sana pokoknya. Baju kayak gitu. Labuan Bajo benar. Terus yang di Bali kayak gitu-gitu gak usah jauh-jauh, kita juga punya di Gresik namanya tuh Pulau Bawean. Itu tuh yang nonton ini harus ke sana ya, harus coba pariwisata dari Kabupaten Gresik. Gak kalah itu Labuan Bajo. Jadi benar-benar pulau lautan lebar gitu pokoknya, masih biru gitu, masih bersih, ramah-ramah orang-orang itu ramah-ramah. Terus berarti ini ya, pokoknya Bupati dari Kabupaten Gresik sendiri sangat mendukung ya dengan adanya organisasi kalian tuh buat mempromosikan pariwisata-pariwisata yang ada di wilayah dia. Benar. Oke, terima kasih ya Mbak Sinta atas waktunya udah mau jadi narasumber. Nih, yang nonton nanti kalian harus coba pariwisata yang ada di Kabupaten Gresik. Katanya tuh banyak banget bagus-bagus. Kalian nggak usah jauh-jauh ke Labuan Bajo, kalian cukup datang ke Pulau Bawean. Nah, di Kabupaten Gresik kalian udah bisa ngerasain hal yang sama. Betul, Mbak? Terima kasih. Iya, terima kasih ya Mbak waktunya. Semoga kita bisa berjumpa karena ini ada COVID, jadi kita harus wawancara secara daring dan ini terhambat dengan koneksi yang buruk, tapi alhamdulillah dikasih kelancaran. Terima kasih. Iya, sampai ketemu lagi ya Mbak. Dadah, assalamualaikum.
Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai. Sejarah peranan dan keberadaan para wali yang makamnya berada di Kabupaten Gresik, yaitu Sunan Giri, Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim, menjadikan kota kami terkenal dengan kota wali. Pulau Bawean, pulau sebelah utara kota Gresik dengan jarak 80 mil atau 120 km dengan waktu tempuh 3 jam, yang memiliki panorama wisata alam yang wajib dikunjungi oleh wisatawan. Pulau Noko Selayar merupakan gunung yang berada di tengah laut. Hamparan pasir putih dan terumbu karang yang sudah bisa dilihat dari permukaan tanpa harus menyelam. Pulau Noko adalah pulau yang berupa gundukan pasir putih halus yang luas. Selain dangkal, tekstur pasir dan air laut yang jernih membuat wisatawan nyaman dan aman bermain air. Pulau Gili, tempat di mana berlabuhnya kapal-kapal nelayan. Pemandangan indah tersendiri ketika berjajarnya kapal-kapal nelayan dengan latar belakang Pulau Bawean. Danau Kastoba merupakan danau yang terletak di puncak gunung Pulau Bawean dan cukup luas, yang dikelilingi rimbunan pepohonan besar. Penangkaran Rusa Bawean merupakan kawasan hutan suaka alam Bawean yang terletak di Kecamatan Sangkapura. Sekitar 30 rusa jenis Axis kuhli yang merupakan jenis rusa endemik Pulau Bawean dengan lokasi yang berada di atas bukit memberikan nuansa pegunungan yang menakjubkan. Makam panjang atau Jerat Lajeng, tempat di mana makam tua sepanjang 11,5 meter berada di pinggir pantai. Peziarah dan wisatawan juga bisa menikmati indahnya sunset di Pulau Bawean. Kampung Kemasan, komplek bangunan rumah tua dengan bergaya Eropa dan Cina yang didirikan pada tahun 1909. Komplek yang terletak di Jalan Nyai Agem Arem masih terawat baik, jadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Benteng Lodewijk, bangunan peninggalan Belanda sekitar tahun 1811, merupakan benteng semenanjung yang berdiri di ujung sebuah endapan lumpur yang menjorok ke arah Selat Madura sejauh 1.400 yard dari Pulau Mengare. Bukit Surawiti atau petilasan pertapaan Sunan Kalijaga merupakan bukit terjal dengan ketinggian 260 meter dari permukaan laut. Terletak di Kecamatan Panceng. Selain petilasan Sunan Kalijaga, ada juga Gua Langsi, makam Empu Supa Mandrangi, dan makam Raden Bagus Mataram. Terima kasih atas partisipasi dari narasumber-narasumber saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Knowledge Management. Yang kita lakukan adalah knowledge sharing dan knowledge transfer. Semoga untuk yang menonton kalian mendapatkan pengetahuan atau informasi yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, selamat menonton.